Assalamualaikum. Selamat datang di pembelajaran fisika cermin cembung oleh Yuslantono. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang mempunyai kelengkungan keluar pusat kelengkungan. Bagian cermin cembung. Sumbu utama atau garis lurus. Depan cermin yaitu ruang 4. Antara titik pusat kelengkungan dan cermin sebesar R. F adalah setengah R atau di tengah-tengahnya antara R dan cermin. Ruang 1 antara cermin dan F. Ruang 2 F dan R. Ruang 3 R ke kanan. Ruang 4 yaitu ruang depan cermin. Rumus fokus adalah F sama dengan setengah R atau R dibagi 2. Sinar utama pada cermin cembung. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah dari pusat kelengkungan itu juga. Fungsi dari sinar utama adalah untuk membentuk suatu bayangan. Contohnya adalah cermin cembung pada jalan-jalan itu akan menghasilkan bayangan lebih kecil daripada bendanya. Menggambar bayangan. Untuk menggambar bayangan minimal kita menggambar dengan 2 sinar utama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan itu juga.
Dari dua buah titik pantul tadi tidak akan pernah temu, sehingga kita membuat garis pertolongan seolah-olah menuju ke fokus. Yang kedua seolah-olah menuju ke pusat titik kelengkungan, sehingga pertemuan itu akan membentuk atau kita gambar suatu bayangan. Sifat bayangan tegak, diperkecil, dan maya. Rumus umum pada cermin. R sama dengan 2F. R adalah jari-jari, F fokus. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. M atau perbesaran sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Sekarang kita mulai ke contoh soal. Berapa perbesaran pada cermin di bawah ini? Perhatikan, ada angka 15 di situ, di depan cermin ada benda. Berarti itu namanya jarak benda. Sehingga diketahui S sama dengan 15. Lalu perhatikan, angka 10 itu adalah jarak bayangan terhadap cermin atau S aksen sama dengan 10. Ditanya perbesaran atau rumusnya M. Jawab, rumus M sama dengan S aksen per S. Lalu dimasuk-masukkan ke dalam rumus. S aksennya 10 dibagi 15. M sama dengan 2/3. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah perbesarannya 2/3, artinya diperkecil. Bayangan tidak dapat ditangkap layar, artinya maya. Tanda panah ke atas semua artinya tegak. Sehingga kesimpulannya sifat bayangannya adalah diperkecil, maya, dan tegak. Perhatikan benda di depan ruang 4 atau di depan cermin pada cermin cembung nanti akan menghasilkan bayangan di ruang 1 dan sifatnya tidak bisa ditangkap dengan layar atau maya. Diperkecil karena di ruang 1 dan tegak